Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini hanya sebuah rutinitas yang berulang? Bangun tidur, bekerja, kuliah, pulang, lalu tidur lagi. Kadang, semuanya terasa datar dan membingungkan. Hari ini, aku ingin mengajak kalian berbincang tentang sebuah konsep menarik dari Jepang, Ikigai. Sebuah prinsip yang bisa membantu kita menemukan keseimbangan dan makna dalam hidup. Di era modern yang serba cepat ini, banyak dari kita yang merasa tertekan. Tuntutan dari lingkungan, ekspektasi orang lain, dan target pribadi seringkali membuat kita lupa pada satu hal penting. Apa yang sebenarnya membuat kita merasa bahagia? Ikigai bisa menjadi kunci. Ikigai bukan hanya soal uang atau karier. Ikigai adalah tentang menemukan apa yang membuat hati kita merasa hidup. Ikigai berasal dari dua kata, iki yang berarti hidup, dan gai yang berarti nilai. Secara sederhana, Ikigai adalah alasan untuk hidup, sesuatu yang memberi makna pada setiap langkah kita. Ikigai terdiri dari 4 elemen utama. Pertama, apa yang kamu cintai, hal-hal yang benar-benar membuatmu bersemangat. Kedua, apa yang kamu kuasai, keterampilan dan kemampuan yang kamu miliki. Ketiga, apa yang dibutuhkan oleh dunia, hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Dan keempat, apa yang bisa menjadi sumber penghasilan. Ikigai ada di titik temu keempat hal ini. Jadi, bukan hanya soal uang, tapi tentang menyatukan apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, apa yang bermanfaat bagi orang lain, dan apa yang bisa menjadi profesi. Sebagai generasi yang hidup di era digital, kita seringkali terjebak pada standar yang ditentukan oleh orang lain. Banyak yang merasa harus cepat sukses, harus punya banyak pengikut, atau harus selalu produktif. Padahal, semua itu belum tentu membawa kebahagiaan. Ikigai mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar penting untuk diriku? Hidup yang seimbang bukan tentang terlihat hebat di mata orang lain, tetapi tentang merasa damai dengan pilihan dan perjalanan hidup kita sendiri. Sekarang, bagaimana caranya kita bisa menemukan Ikigai? Pertama, refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenung. Tuliskan semua hal yang membuatmu merasa hidup. Aktivitas apa yang membuatmu lupa waktu? Apa yang benar-benar kamu sukai? Kedua, eksplorasi hal baru. Jangan takut mencoba berbagai hal. Mungkin Ikigaimu belum terlihat sekarang. Tapi dengan mencoba berbagai aktivitas, kamu akan menemukan apa yang benar-benar menarik hatimu. Ketiga, minta pendapat orang terdekat. Kadang, orang-orang terdekat kita bisa melihat potensi yang tidak kita sadari. Jangan ragu untuk bertanya kepada teman atau keluarga. Menurutmu, apa yang paling aku kuasai? Keempat, fleksibilitas. Ikigai bukan sesuatu yang tetap. Ia akan berkembang seiring perjalanan hidupmu. Jangan takut untuk menyesuaikan Ikigaimu jika situasi berubah. Banyak orang mengira Ikigai hanya tentang pekerjaan. Padahal, Ikigai lebih luas dari itu. Ikigai membantu kita menjaga keseimbangan antara pekerjaan, hubungan sosial, waktu istirahat, dan perkembangan diri. Misalnya, kamu suka membuat konten, tapi kamu juga perlu waktu untuk istirahat. Atau, kamu bekerja keras, tapi tetap menyisihkan waktu untuk keluarga dan teman. Ikigai membantu kita sadar bahwa hidup yang baik bukan hanya soal pencapaian, tetapi juga soal merawat diri dan hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Biar lebih nyata, aku ingin berbagi beberapa cerita tentang anak muda yang menemukan Ikigai mereka. Pertama, ada Naya. Ia dulu bekerja di kantor yang cukup mapan, tapi setiap hari ia merasa bosan dan kehilangan semangat. Naya suka menulis dan bepergian. Akhirnya, dia memulai blog perjalanan. Tulisan-tulisannya banyak dibaca orang. Sekarang, dia menjadi travel writer. Naya merasa lebih bahagia karena pekerjaannya menyatukan apa yang dia cintai dan apa yang dia kuasai. Lalu, ada Dimas.
Sejak SMA, Dimas suka membuat video lucu untuk teman-temannya. Awalnya hanya iseng, tapi dia terus belajar mengedit video dan storytelling. Sekarang, Dimas menjadi content creator yang sering diajak bekerja sama dengan brand. Dimas menemukan ikigainya di titik membuat orang lain senang dan mendapatkan penghasilan dari kreativitasnya. Terakhir, ada Sarah. Sejak kuliah, Sarah peduli pada isu lingkungan. Ia aktif di komunitas yang mengajarkan hidup minim sampah. Dari sana, ia mendirikan bisnis produk ramah lingkungan. Sarah merasa hidupnya bermakna karena dia bisa membantu bumi dan memberikan solusi nyata. Satu hal yang perlu kita ingat, ikigai bukan tujuan akhir yang harus ditemukan sekali saja. Ikigai adalah proses. Kita mungkin akan menemukannya dalam waktu lama. Atau, ikigai kita akan berubah seiring berjalannya hidup. Yang terpenting, kita berani terus bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Apakah aku merasa damai menjalaninya? Jangan takut jika ikigaimu berubah. Itu wajar, karena hidup kita juga terus berubah dan berkembang. Supaya perjalanan ikigaimu lebih lancar, ada beberapa tips praktis yang bisa kamu coba. Pertama, buat vision board. Tempelkan kata-kata motivasi atau gambar yang mewakili impianmu. Ini bisa jadi pengingat yang sederhana, tapi sangat efektif. Kedua, temukan komunitas yang mendukung. Berada di sekitar orang-orang yang positif akan membantumu tetap semangat. Ketiga, prioritaskan kesehatan mental. Jangan lupa istirahat, karena ikigai juga tentang mencintai dan merawat dirimu sendiri. Di era digital ini, kita punya banyak peluang, tapi juga banyak tekanan. Media sosial kadang membuat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita jadi mudah merasa kurang atau takut tertinggal. Jangan biarkan itu mengganggu fokusmu. Ingatlah bahwa ikigai bukan tentang validasi dari orang lain. Ini adalah tentang apa yang membuatmu merasa hidup dan bermakna. Fokuslah pada perjalananmu sendiri. Menemukan ikigai bukan soal siapa yang lebih cepat atau siapa yang lebih sukses. Ini adalah tentang siapa yang berani hidup jujur pada dirinya sendiri. Siapa yang berani mencari apa yang benar-benar membuatnya bahagia. Kalau hari ini kamu masih belum menemukannya, tidak apa-apa. Nikmati saja prosesnya. Karena perjalanan itulah yang akan membuat hidupmu penuh warna dan keseimbangan.